Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Kampus IT. Nah, ini adalah video ketiga kita dan di video ketiga ini kita akan membuat database beserta tabelnya. Kemudian kita juga nanti akan melakukan konfigurasi ke databasenya. Ya, jadi kita akan melakukan koneksi dari web apps kita ke database yang sudah kita persiapkan. Sehingga nantinya aplikasi yang kita buat dengan menggunakan Laravel ini akan terhubung dengan database yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Baik teman-teman, kita langsung mulai saja. Di sini teman-teman silakan untuk menjalankan database Separate MySQL yang terlebih dahulu. Kalau sudah dijalankan, silakan di-minimize saja, kemudian kita buka terminalnya ya. Nah, kalian nanti bisa juga menambahkan atau meng-create database-nya melalui PHP-MyAdmin ya. Jadi di sana kan menggunakan UI mungkin lebih mudah bagi teman-teman untuk meng-create database-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan terminal saja untuk membuat database-nya. Oke, silakan kalian kalau kalian menggunakan terminal, silakan kalian gunakan perintah seperti ini, mysql min-u, kemudian username yang kalian gunakan. Kalau misalkan username-nya tidak kalian ubah, artinya kalian menggunakan username-nya adalah root ya. Kemudian min-p, nah di sini dia minta password. Kalau misalkan kalian tidak menggunakan password di bagian MySQL kalian, jadi ketika buka php-myadmin itu biasanya ada request password gitu ya, kalau misalkan kalian menggunakan. Tapi kalau tidak ya tidak perlu, kalau tidak menggunakan itu kalian bisa langsung enter saja ya. Oke, setelah kita enter, nah seperti ini. Oke, silahkan kalian buat database dengan nama yang belum pernah ada di dalam database collection. Jadi di dalam database kalian itu jangan ada nama database yang sama ya. Jadi misalkan kalau kita gunakan perintah show databases, nah seperti ini ya. Nah, dia akan menampilkan database nama-nama databasenya. Nah, pastikan kalian membuat database dengan nama selain dari nama yang sudah ada di sini. Ya, oke, kita akan buat sebuah database dengan nama, kita buat dengan nama yang sama saja ya, yaitu web backend seperti ini. Web backend, oke, jangan lupa semikolonnya untuk mengakhiri sebuah statement ataupun perintahnya. Kemudian kita enter saja. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat satu buah database dengan nama web backend. Nah, kemudian kita coba tampilkan kembali dengan menggunakan perintah show databases. Tahu teman-teman bisa langsung klik saja panah yang ada di keyboardnya ya. Oke, kalau sudah kita enter saja di sini kita sudah punya database dengan nama web backend. Jadi di sini masih belum ada tabelnya ya. Oke, kalau misalkan kita use dulu, oke, kita use database kita web backend. Nah, seperti ini. Kalau kita sudah use web backend database kita. Kemudian saya ingin menampilkan show tabelnya. Kita akan tampilkan tabelnya. Nah, di sini empty set. Artinya kita belum menambahkan tabel di dalam database kita. Jadi masih kosong ya tabelnya di sini. Oke, kalau sudah kita tinggal exit saja. Jadi kita sudah tidak punya urusan lagi dengan ini. Kita bisa close saja mungkin terminalnya. Kita kembali lagi ke project Laravel kita ya. Di sini silahkan. Nah, kalian buka terminal yang ada di VS Code-nya. Oke, atau kalian juga bisa menggunakan terminal yang tadi ya. Misalkan menggunakan command prompt itu juga boleh, tidak masalah. Oke, tapi yang jelas kalian harus masuk ke dalam project kalian ya. Pastikan kalian masuk ke dalam project kalian. Kalau kalian tidak masuk ke dalam projectnya, kalian tidak akan bisa menjalankan perintah yang akan kita tuliskan nantinya ini. Oke, yang akan kita tuliskan nanti di sini. Baik, kita sudah persiapkan database-nya, kemudian kita coba membuat tabelnya ya. Nah, di sini kita coba buat tabelnya dengan menggunakan migration yang ada di Laravel. Oke,
Silakan kalian buka database, nah kemudian buka migration. Ini kalau kita perhatikan, nah kita sudah punya satu buah file migration dengan nama create user table. Nah, ini nanti akan kita jalankan sehingga nanti si Laravel akan menggenerate file ini ke bentuk tabel. Ya, nanti kalian bisa perhatikan nanti ya, kita akan jalankan file ini, artinya kita melakukan generate file ini menjadi sebuah tabel nantinya. Tapi kalau di Laravel itu nanti otomatis ada satu tabel tambahan ya. Nah, jadi nanti artinya kita nge-create 2 tabel, seperti itu. Kalau kalian buat 3 tabel, artinya nanti ada 4 tabel di sana. Jadi plus 1 gitu ya, jadi plus 1 ditambah dengan tabel migration. Oke, kita coba masuk saja ke bagian ini. Kenapa yang bagian ini? Karena untuk fitur pertama yang mau kita kembangkan ada fitur untuk register. Ya, kita akan buat fitur untuk melakukan register. Nah, sebenarnya di Laravel itu kita bisa membuat fitur register dan juga login itu secara otomatis dengan menggunakan perintah yang sudah disiapkan oleh Laravel. Tapi di sini saya mau kita coba buat secara manual supaya kita lebih paham lagi step by stepnya gitu ya, prosesnya kita paham. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, di sini ada 2 metode, ada metode up dan down ya. Down ini untuk menghapus tabelnya, sedangkan metode up ini untuk menambahkan atau membuat tabelnya. Nah, di sini ada atribut-atribut yang kita gunakan. Jadi ada ID dengan big increment sehingga di sini nanti dia akan menjadi primary key ya. Nanti teman-teman bisa lihat saja di dokumentasinya big increment itu uh, kalian bisa baca deskripsinya. Kemudian ini string, oke. Yang saya perlukan nanti itu adalah name, email. Nah, emailnya di sini unik, jadi tidak boleh duplikat. Oke, kemudian saya tidak perlu email verified-nya, ini saya hapus saja. Jadi yang tidak perlu mungkin bisa kita hapus ya. Atau nanti kalau teman-teman mau menambahkan, boleh ditambahkan di sini. Oke, kemudian password saya perlu karena untuk login itu kita perlu yang namanya password. Baik, kemudian untuk tree member token ini saya tidak perlu ya, karena kita mau buat yang simple saja, yang sederhana. Nah, jadi yang saya perlukan hanya ID, name, kemudian email, dan juga password. Ya, mungkin ini bisa kita ganti dengan nama saja. Nah, seperti ini. Oke, jadi nanti kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan punya 6 atribut di tabel user nantinya. Ya, jadi di tabel user itu nanti ada 6 atribut. Ini adalah nama tabelnya, boleh kalian ubah. Silahkan saja kalau memang nanti mau kalian ubah. Oke, kenapa ada 6? Karena untuk yang timestamp ini akan menciptakan 2 atribut. Ya, jadi ada atribut create add-nya dan update add-nya. Oke, jadi ada 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kalau sudah, kita bisa langsung jalankan saja perintah untuk melakukan generate file migration tadi. Nah, di sini kalian bisa searching saja di bagian migration. Oke, database migration. Nah, ini kalian bisa cari perintah untuk menjalankan migrasinya. Nah, seperti ini. Oke, tapi sebentar. Nah, di sini kita sebenarnya bisa juga membuat file migrasi ya dengan menggunakan perintah yang di atas ini. Nah, di sini PHP artisan make, kita mau buat migration dengan nama create user table. Oke, seperti itu. Nah, tapi di sini kita udah punya file migration-nya, kita udah punya. Tinggal kita jalankan dengan menggunakan perintah php artisan migrate. Oke, ini langsung saya copy saja. kita paste di sini ya. Kita paste di sini, kita tempel. Nah, seperti ini mungkin. Oke, baik seperti ini. PHP artisan migrate. Kalau ini saya tekan enter, ya ini kalau saya tekan enter, nanti akan terjadi masalah. Nah, masalahnya kita punya 3 file di migration, ini akan di-generate menjadi tabel semuanya. Ya, namun di sini yang kita perlukan hanya yang ini saja, yang create user table ini saja. Kita tidak perlu yang create password reset dan
yang create file jobs. Ini kita tidak perlu. Nah, kalian bisa menambahkan yang namanya flag. Ya, di sini kita bisa tambahkan flagnya min pad seperti ini sama dengan, nah kita masuk ke file yang ini. File ini adanya di mana? Ya, dia adanya di database. Oke, jadi saya buat slice database seperti ini. Slice, oke, dia di dalam migration juga ya. Migration ada S-nya. Slice lagi, kemudian barulah ke filenya. Nah, ini bisa kita rename saja. Jadi kita tidak terlalu susah nanti untuk menuliskan namanya karena terlalu panjang ya. Oke, kalau sudah kita copy, nah saya paste di sini. Oke, seperti ini. Nah, ini kalau saya jalankan, ini akan error. Kenapa? Karena kita belum melakukan konfigurasi untuk koneksinya. Ya, kalau teman-teman perhatikan di sini, tadi setelah kita membuat database, kita kan langsung masuk ke migration-nya. Ya, kita belum melakukan konfigurasi di bagian koneksinya. Nah, di sini. Jadi kita perlu sesuaikan dulu apa namanya hostnya 127.0.0.1 atau juga bisa menggunakan localhost ya. Nah, di sini untuk database-nya oke, kita gunakan sesuai dengan database yang kita buat tadi, yaitu web backend. Nah, seperti ini. Oke, kemudian untuk username MySQL saya itu root ya, defaultnya, kemudian passwordnya tidak ada. Oke, jadi sudah seperti ini, kita save saja. Oke, sudah saya save, kita Ctrl S. Nah, kemudian kita baru bisa jalankan perintah ini. Ya, jadi kalau misalkan saya tekan enter, nah di sini kita berhasil melakukan migrasi. Oke, kalau kita perhatikan, kalian bisa cek tabel kalian. Ini kalau saya reload, kita punya web backend. Nah, di sini kita sudah punya dua buah tabel. Yang pertama adalah tabel migration yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian yang kedua adalah tabel usernya. Di tabel migration itu sudah ada satu buah data. Ya, di sini adalah data tindakan migration yang pernah kita lakukan. Jadi kalau misalkan saya lakukan migration lagi, misalkan saya mau generate file migration lagi, nanti di sini akan bertambah lagi ya untuk data migrationnya. Oke, kemudian ini tabel user, ini tidak ada datanya karena memang belum kita tambahkan. Ya, di sini kita sudah berhasil membuat tabel melalui Laravel dengan menggunakan migration. Oke, caranya seperti itu ya. Nah, di sini sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan sebelumnya. Kita buat database-nya, kita buat tabel dengan migration, kemudian kita lakukan konfigurasi bagian koneksinya juga. Oke, nah kemudian nanti di video keempat, kita langsung mulai saja untuk masuk ke codingannya ya. Kita mulai langsung masuk ke codingannya karena semua persiapan sudah siap, tinggal kita langsung mulai coding saja nanti. Oke, silakan nantikan video berikutnya. Sekian dan terima kasih.